Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mendemokan sistem yang kami buat dan topik kami yaitu berjudul Library Hub, yaitu sistem manajemen perpustakaan digital. Tapi sebelum masuk ke demonya kita perkenalkan lebih dahulu. Yang pertama saya Briana Farasel Alfananda dengan 3 digit NPM terakhir 308. Selanjutnya ada saya Ahmad Zaini Sifala dengan 3 digit NPM terakhir 300. Selanjutnya saya Muhammad Mustafa Adajaman dengan NPM terakhir 351. Oke, langsung saja di sini untuk login kita memiliki demo login yang di bawah ini adalah admin, username dengan admin. Lalu passwordnya admin 123. Oke, yang pertama ini adalah tampilan dashboard kami. Lalu saya akan menjelaskan tentang fitur data anggota. Oke, di sini adalah tampilan data anggota dan kita bisa melihat ini adalah daftar-daftar anggota yang sudah terdaftar. Nah, di sini di menu ini kita bisa mendaftarkan anggota di pojok kanan atas. Nah, saat mendaftar anggota kita bisa menambahkan nama, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, email, jenis anggota, lalu instansi sekolah, lalu aktif sampai kapan. Dan yang terakhir adalah alamat. Kita coba untuk menambahkan data anggota baru. Mahasiswa. Jadi setelah kita menambahkan, di sini akan ada notif yaitu anggota berhasil ditambahkan. Dan langsung muncul pada tabel data anggota. Nah, untuk selanjutnya ini adalah menu untuk cari nama atau nomor anggota yang sudah didaftarkan. Ini adalah contoh dari nomor anggota yang sudah didaftarkan. Nah, ini untuk pada jenis ini bisa melihat jenis-jenis seperti kalangan umum atau mahasiswa, guru, dosen, ataupun siswa. Nah, di sini kita juga bisa mengedit, yaitu bisa mengedit Nah, setelah diedit, maka akan muncul notif data anggota berhasil diperbarui.
Nah, selain itu kita juga bisa mendelete apabila datanya sudah tidak perlu digunakan lagi. Akan muncul anggota telah dihapus. Itu saja dari fitur data anggota. Selanjutnya akan masuk ke fitur dashboard yang akan dilanjutkan teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada fitur dashboard. Di sini sudah terlihat ada 4 kartu di mana ada penjelasan mengenai total judul buku yang tersedia, lalu ada anggota aktif, lalu ada yang sedang meminjam. Di sini juga ditampilkan untuk pop up ketika ada yang terlambat mengembalikan, dan juga denda ketika terlambat mengembalikan, dan di sini diberi peringatan untuk terbit lagi. Lalu di bawahnya ada terbagi menjadi 2 tabel. Yang pertama ada card untuk list buku terpopuler. Di sini untuk melihat lebih lanjut kita bisa klik lihat semua yang akan diarahkan langsung ke katalog buku. Oke, lalu dulu. Nah, untuk di sebelahnya ada card untuk koleksi berkategori. Di sini dilihatkan berapa jumlah dari masing-masing kategori bukunya, seperti psikologi ada 4 dan juga lain-lainnya. Lalu kita scroll ke bawah, ada bagian untuk peminjaman aktif. Di sini juga bisa melihat datanya lebih lanjut untuk lihat semua yang nantinya akan diarahkan ke menu data peminjaman. Lalu di bawahnya di sini juga sudah ditahu sedikit, tetapi untuk lebih lanjutnya bisa ke menu peminjaman. Lalu di sini untuk jika ingin berpindah ke menu yang lainnya dengan cepat juga ada opsi lewat sini, seperti pindah buku, lalu pengembalian, daftar anggota, nama buku, bayar denda, lihat laporan, dan juga reservasi dan kategori. Lalu untuk bagian atas di sini ada untuk pinjam buku. Kita klik akan diarahkan ke menu peminjaman buku yang untuk yang meminjam buku baru. Oke, mungkin sekian untuk dashboard. Kita beralih ke menu katalog buku. Nah, untuk selanjutnya di sini ada menu katalog buku. Bisa terlihat beberapa buku yang telah kita masukkan sebelumnya. Ini ada 2 halaman. Nah, di sini ada tabelnya. Untuk katalog buku ada kode, judul bukunya, lalu pengarang, kategori, hak, jumlah buku yang tersedia, statusnya, lalu ada aksi. Aksi di sini bisa melihat buku, detail bukunya, lalu untuk mengedit juga bisa, dan juga menghapus. Lalu kita juga bisa mengubah tampilannya dengan klik, jadi tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan juga bisa mencari buku berdasarkan judul, pengarang, kode, dan lain-lain. Nah, ini bisa terlihat bahwa kode 15 itu judulnya seperti ini dan juga pengarang seperti ini. Kita juga bisa mencari berdasarkan kategorinya yang dicari, maupun berdasarkan status yang ingin dicari. Mungkin kita langsung saja untuk menggunakan fitur tambah bukunya. Nah, di sini kita ketika mengklik tambah buku disuruh untuk menentukan judul buku, pengarang, penerbit, ISBN tidak wajib, tahun terbit, kategori, hak, jumlah total, jumlah tersedia, bahasa, jumlah halaman tersedia, dan juga sinopsis. Mungkin kita dari sini kita saja.
kita sudah menentukan yang disuruh, kita klik simpan. Nah, di sini muncul pop-up notifikasi buku baru ditambahkan dan juga di tabelnya juga bertambah buku-buku yang kita masukkan tadi. Untuk misalkan ingin mengubah, untuk melihat lebih detailnya, kita bisa tabel mata ini. Nah, untuk misalkan ingin mengedit, kita klik di sini. Bisa juga untuk mengeditnya klik di sini juga. Lalu kita simpan lagi. Nah, di sini sudah muncul lagi pop-up bahwa data buku bahasa Inggris terbaru, yaitu data tutup 2015, ataupun kita bisa menghapusnya. Nanti akan muncul section untuk menghapus, untuk yakin untuk menghapus bukunya atau tidak. Klik OK. Nah, ini buat buku berhasil dihapus, muncul pop-up-nya. Nanti kita geser ke menu selanjutnya, kategori. Ada kategori buku di sini. Ada kolomnya yaitu nama kategori, deskripsi, jumlah buku, dan juga aksi yaitu edit dan juga hapus. Lalu ada di sini ada untuk tambah kategori buku, ada ini, dan nama kategorinya. Simpan. Nah, di sini sudah terlihat ada pop-up kategori berhasil disimpan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa bisa tertambahkan untuk kategori yang baru tadi. Untuk bukunya masih 0 karena katalog bukunya tadi kan kita belum tambahkan untuk kategori keuangan. Jadi bisa edit lagi di sini. Untuk bisa kita katalog buku kita tambahkan. Jadi kita pilih keuangan. Oke, sudah terlihat keuangannya. Kita gambar keuangan buku. Nah, di sini sudah terlihat bahwa keuangan jumlah bukunya menjadi satu buku karena kita sudah tambahkan yang baru saja tadi, buku mengenai bonus. Mungkin cukup untuk menu kategori buku. Kita geser ke menu manajemen kak. Nah, untuk di manajemen kak ini ada beberapa, ada 6 kak, yaitu kak A, kak B, kak C, kak D, E, dan juga F. Kita di sini juga bisa mengedit, menghapus. Coba kita mengedit di sini untuk bisa mengedit kodenya, nama kak, dan juga lokasi lantai. Dan juga kita bisa menambahkan kak baru jika ingin menambahkan, misalkan nah, sama jika berhasil akan muncul pop-up di sebelah sini. Ini sudah tambahkan. Mungkin kita juga bisa menghapusnya di sini. Nah, kita juga. Mungkin sekian untuk manajemen, menu manajemen kak yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk di menu peminjaman, di sini terdapat semua dipinjam, terlambat, serta dikembalikan. Nah, kita di tampilan semua dulu, di tampilan semua terdapat beberapa tabel, yaitu kode pinjam, anggota, buku, tol pinjam, jatuh tempo, status, serta aksinya. Nah, aksi ini untuk jika ada orang yang dipinjam, maka jika ingin mengembalikan kita tinggal
klik aksinya, coba. Nah, konfirmasi. Nah, tepat waktu. Lalu kembali ke peminjaman. Lalu kita catat peminjam. Ya, seterusnya jadi dikembalikan. Kita ke catat peminjam. Nah, di sini kita terdapat di sini menu untuk jika ada anggota yang ingin meminjamnya, kita coba klik, pilih anggota, Eko misalnya. Lalu ya benar, lanjut kita pilih bukunya. Misal kita pilih Bumi tadi, lalu catat. Ya, kita juga bisa dapat memilihnya lebih dari satu, misalnya Bumi, Laskar Pelangi. Nah, di sini terdapat menu atau terdapat tampilan untuk atau batasannya maksimal yaitu 3 buku. Nah, sehingga kita menghapus satu, misalnya kita menghapus Sirah Nabawiyah, lalu kita catat peminjaman. Nah, itu tadi sudah muncul di yang atas sendiri PNC 202605 Eko Prasetyo. Nah, lalu kita di sebelahnya semua yaitu terdapat dipinjam. Dipinjam, Mas. Nah, di sini yaitu tampilan anggota yang meminjamnya, lalu terlambat. Nah, di terlambat ini terdapat juga yang terlambat mengembalikannya yaitu lebih dari satu tempo dari tanggalnya, lalu yang dikembalikan. Nah, yang dikembalikan ini yang sudah mengembalikan. Oke, selanjutnya kita ke menu pengembalian. Di menu pengembalian ini terdapat ada kode, anggota, buku, jatuh tempo, denda, serta aksi. Nah, di sini terdapat jatuh tempo serta denda. Nah, jika dia melebihi jatuh temponya maka akan didenda, yaitu 1 hari Rp1.000. Misal kita ke yang City tadi telat, kita kembalikan. Jika dia ingin mengembalikan, konfirmasi. Nah, lalu kita ke denda. Otomatis City akan masuk ke dendanya. Nah, itu akan dikonfirmasi apakah dia sudah membayar apa belum. Jika sudah membayar, maka kita tandai dengan lunas. Oke. Nah, otomatis akan lunas. Nah, ditampil lunasnya, Mas. Yang itu sebelahnya semua. Nah, ini belum bayar dan ini untuk yang sudah lunas. Lalu kita kembali ke pengembalian. Ya, misal kita kembalikan yang Mayasari. Konfirmasi. Nah, itu tepat waktu, tidak ada denda, kita ke denda. Otomatis tidak akan muncul karena dia tidak ada dendanya. Lalu kita ke reservasi. Misalnya di reservasi ini kita bisa meminjam buku untuk misalnya untuk esok hari atau kapan, apakah buku tersebut tersedia atau tidak. Maka kita misalnya tambah reservasi jika ada anggota ingin meminjamnya. Misalnya kita pilih anggota, siapa anggota yang ingin meminjamnya, misal Siti. Lalu pilih buku, misal Bumi tadi. Nah, misal expirednya ya 25. Oke, simpan. Nah, di sini kita dapat melihat terdapat reservasi berhasil dicatat, lalu pada tabel nomor 1 itu yang pertama kita input. Nah, di situ terdapat statusnya yaitu menunggu. Nah, di statusnya kita dapat merubahnya yaitu misal jika bukunya sudah tersedia maka kita tinggal klik tersedia, lalu akan munculkan pop up. Nah, otomatis akan tersedia. Nah, di menu aksi terdapat menunggu, tersedia, diambil, batal, serta expired. Misal kita klik diambil. Sama saja otomatis statusnya akan diambil.
dan expirednya itu tanggal 25. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk laporan statistik serta manajemen usernya. Oke, selanjutnya adalah fitur laporan statistik. Di sini akan menampilkan yaitu total buku, total anggota, total transaksi pinjam, sudah dikembalikan, terlambat, dan denda. Di bawahnya juga terdapat statistik koleksi per kategori, lalu di sampingnya ada anggota per jenis, lalu yang di bawahnya ada top 10 buku terpopuler yang ada di Library Hub. Nah, di kanan atas ada menu cetak. Nah, di sini kita bisa mencetak fitur statistik ini untuk kita mungkin bisa kita print atau kita simpan di PDF. Nah, ini seperti ini. Oke, selanjutnya langsung lanjut aja ke manajemen user. Nah, di manajemen user ini terdapat nama-nama yang bisa mengakses sistem Library Hub ini. Jika misal ada mungkin pegawai baru yang ingin memiliki akses di sistem ini, maka kita bisa menambahkan user di kanan atas ini. Nah, setelah kita menambahkan user akan muncul notif user berhasil disimpan. Nah, di sini juga ada menu aksi yang kita bisa mengedit dan juga mendelete user yang sudah ditambahkan. Nah, akan muncul notif user berhasil disimpan. Kita coba untuk menghapus user Afarasel Alif. Oke, setelah dihapus akan muncul notif user dihapus dan tidak akan muncul di tabel manajemen user lagi. Oke, mungkin itu saja untuk manajemen user. Nah, di sini selain fitur-fitur kita juga ada fitur mode gelap dan terang. Kita coba untuk mode gelapnya. Nah, terlihat bahwa di mode gelap kita bakalan melihat style yang seperti ini. Nah, kita di sini juga bisa logout. Nah, setelah logout kita akan kembali di menu login yang awal tadi. Oh iya, berhubung kita mendeploynya di Railway, maka durasi deploynya hanya sampai 30 hari. Nah, setelah dideploy lalu terlewat 30 hari, maka deploynya akan hilang. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.